Kami undang Roh Kudus untuk datang dan hadir di tempat ini Tuhan. Mari teman-teman kita ambil waktu sejenak untuk mengingat kebaikan Tuhan yang udah diberikan kepada kita semua di minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami nyatakan Tuhan, kami butuh lawatan jamahan-Mu. Kami ingin menyembah nama-Mu dengan sepenuh hati kami. When I think of all the things that You have done for me, where do I even start to give You all my praise for every single day that You are holding me? Jesus, You're holding me. With all my heart, I'll sing. Jesus, how I love You. You are everything. All this love I give, an overflow of worship, 'cause You alone are worthy of it all. You're worthy of it all. Come on, just say it with me. You're the lover. You're the lover of my soul. You're the one who makes me whole. You are my heart's desire. Sing, I am not alone. I am not alone. For Your presence is my home. Jesus, You lift me high. Jesus, You lift me. Jesus, You lift me high. With all my heart, I'll sing. Jesus, how I love You. You are everything. All this love I give, an overflow
is how I love you. You are everything. All this love I give, an overflow of worship, 'cause you alone are worthy of it all. You wanna see your worthy. You're worthy of it all. See you worthy. You're worthy of it all. You're worthy of it all. You are the air I breathe. Jesus, you're all I need. You are the only one for me. You are the one watching me over, here in your precious love, and I will never be the same. See, you are the air that I breathe, Jesus. You are the air I breathe. Jesus, you're all I need. You are the only with all your heart, sing it out. You're washing me over, here in your precious love, and I will never be the same. Will never be the same, and I will never be the same. And I will never be the same. And I will never be the same. Oh. Mari jemaat-jemaat, boleh kita beri tepuk tangan yang paling mulia untuk Tuhan kita. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir. Oh. Mari teman-teman, buka hatimu. Buka hatimu untuk Roh Kudus masuk. Jamah kami Tuhan, jamah kami Yesus, rawat kami. Kami butuh hadirat-Mu. Kami butuh hadirat-Mu. Yesus, kami butuh Kau Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Kami ingin menyembah.
sungguh nyata Tuhan. Kuasa Roh yang kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, yang kami butuhkan di tempat ini. Bertahtalah Tuhan di atas segala pujian kami, segala penyembahan kami. Kami ingin berikan segalanya Tuhan, hanya untuk Raja dari segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Aku mau sapa Shalom 2PM. Sekali lagi Shalom. Kita sama-sama muji Tuhan yang hidup, amin. Kita percaya Tuhan kita dahsyat. Berikan tangan kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Sama-sama katakan haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Yang percaya Tuhan kita berkuasa, katakan Jesus. Mari sama-sama nyanyikan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Amin. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Sebab janjimu nyata Tuhan, janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Tuhan sama-sama haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus yang lagi-lagi katakan haleluya, amin. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Yang bersukacita boleh katakan haleluya. Sama-sama kita katakan janjimu Tuhan. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus. Lebih lagi katakan haleluya, amin. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja. Lagi bersorak, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak
masih siap untuk memuji Tuhan? Coba yang di sini katakan wuh. Yang di tengah katakan yeah. Yang di kiri katakan haleluya. Siap untuk bakar-bakar ya. Siap untuk Roh Kudus bakar setiap kita. Amin. Amin. Come on. Katakan bersama-sama. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Katakan. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Are you ready? Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Katakan langkah. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap. I wanna hear your voice, come on. Bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Semua lupa lihat kemampuan Tuhan. One, two. Ngalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Come on tuh yang mana? Tangannya terangkat di atas kepala, come on. Karena kami percaya Tuhan. Nyanyikan bersama-sama ya. Oh, 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 oh. Come on, you can sing louder than that. Oh, 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 oh. Nyatakan. Hey, oh, 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 oh. Ini suara hati kami Tuhan. Hey, oh, 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 oh. Everybody jump, jump. Hey. Woo. Come on. Biarkan surga bersorak-sorai seperti di bumi, amin. Katakan haleluya. Roh Kudus-Mu. Mari kita nyatakan sama-sama ya. Dengan tangan terangkat. Roh Kudus membakar setiap kami. Apa? Bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Sekali lagi ya, masih belum kedengaran suara ini, come on. Roh Kudus membakar setiap kami. Come on. Bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Are you ready to be up? Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Curah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima Roh Kudus-Mu. Semua yang katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, amin. Wah, teman
teman-teman. Sebelum duduk, saya benar-benar terberkati banget. Tadi lihat Reinhard begitu luar biasa. Teman-teman sadar nggak? Sebelahnya tuh istrinya loh. Wow. Keren ya, satu keluarga melayani di atas panggung. Tadi Roh Kudus bisikin sesuatu, siap-siap Reinhard ya. Wah, nggak tahu ada kejutan apa di dalam pernikahan kita. Oh, amin. Silakan duduk teman-teman semua. Nah, pengumuman hari ini aku mulai dengan sebuah pantun. Dibantu ya. Ke pasar beli rambutan. Bonusnya dikasih mangga muda. Tiap hari disertai kasih Tuhan. Bikin hati tenang dan jiwa bahagia. Amin. Nah, aku mau sapa teman-teman yang baru pertama kali hadir ada di sini. Tadi ada sedikit bocoran, ada keluarga baru yang hadir di tempat kita namanya Filia dan Timo. Halo, welcome. Welcome bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini. Kita mengundang teman-teman kalau belum punya komunitas yang tetap. Kita ada ibadah dewasa muda jam 2 siang di sini. Kita sangat me-welcome kalian untuk sama-sama ibadah di tempat ini. Dan pengumuman selanjutnya, sebelum kita mulai, kita akan memberikan sedikit persembahan. Saya akan pimpin di dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa, terima kasih Yesus untuk segala berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau kami ada hari ini, kami tahu itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman bisa memberikan persembahan lewat QR Code di depan. Atau kalau nggak nyampe di depan bangku teman-teman juga ada QR Code. Pastikan atas nama GBI PRJ. Nah, pengumuman selanjutnya tidak bosan-bosannya adalah tentang cool. Nah, kali ini berbeda teman-teman. Kita satu keluarga besar cool, berbahagia banget. Kenapa? Karena salah satu anggota cool kita kemarin baru menikah dan hari ini, kemarin nih masih fresh, hari ini dia hadir untuk bersama-sama beribadahan kita. Congrats Gary dan Livia. Teman-teman, enak loh, join cool tuh enak banget. Kita bisa merayakan, gak hanya disupport mungkin ketika kita down. Kita bisa merayakan sesuatu yang bahagia di dalam kehidupan kita bersama-sama. Ini contohnya gitu. Dari, apalagi kayak Julius Sila gitu ya. Dari yang pertama kali, belum pacaran, masuk cool, ketahuan pacaran sama Ko Didi. Di parkiran sampai menikah, mereka celebrate semuanya bersama-sama di dalam keluarga cool. So teman-teman bagi yang belum join cool, please scan QR code yang di depan. Kalian akan nanti diarahkan cool mana sih yang cocok. Ada online, ada offline. Ada juga yang couple married. Kalau yang sudah married kita juga ada online, ada 2 cool. So gampang tinggal scan QR code yang depan. Nanti ada tim dari pastoral yang menghubungi teman-teman sekalian. Nah, pengumuman selanjutnya adalah cool gabungan. Nah, sesuai tema kita nih. Sesuai tema kita bulan ini Wind and Fire. Mungkin banyak teman-teman selama ini punya pertanyaan, iya sering dengar Roh Kudus berbahasa roh. Tapi kok aku belum pernah rasain benar-benar nih Tuhan. Aku belum benar-benar mengerti nih kok tentang Roh Kudusnya. Please teman-teman join cool gabungan di 24 Mei hari Sabtu. Karena aku yakin dan percaya akan ada impartasi dari Roh Kudus tiap personal. Kalau tadi aja kita sebelum ibadah, kita 66 orang berdoa di bawah. Roh Kudus lawat begitu luar biasa. Aku yakin dan percaya angin dan api yang sama akan mengimpartasi semua teman-teman semua. Amin. Jadi ini bukan hanya yang sudah join cool, no. Semua yang duduk di tempat ini please welcome. Hari Sabtu 24 Mei di MGK Ruang Emerald jam 4 sampai jam 6. Nanti setelah ibadah kita ada fellowship bersama-sama. Nah, pengumuman selanjutnya adalah audisi dancer. Ya, kalau lihat teman-teman tadi begitu luar biasa dance-nya. Bagi teman-teman yang punya kerinduan selama ini, mungkin ada cowok di sini yang punya bakat untuk dance.
Oh Nathan katanya. It's okay, kita benar-benar welcome banget bagi teman-teman yang rindu untuk melayani di Dancer. 18 Mei tinggal hubungi Yulvinda, tadi Upin yang di sebelah kanan ini dan Samantha. Nanti akan lebih lanjut infonya akan diinfokan lewat WhatsApp. Nah, selanjutnya yang juga tidak kalah menarik, ini langsung dibikin lagi Sports Day Basketball. Kemarin sampai berapa lapangan? 3 sesi ya. 3 sesi lapangan, luar biasa napasnya semua. Jadi yang baru belajar basket, yang udah jago basket, please welcome. Tinggal scan QR yang di depan karena limited slot. Jadi lapangannya terbatas, please buru-buruan didaftar. Nah selanjutnya adalah pengumuman dari Dads for Life. Nah ini kita mengucap syukur banget ya, kita tertanam di gereja yang memperlengkapi istilahnya dari awal sampai akhir tuh lengkap semua gitu. Jadi Dads for Life bagian dari gereja kita akan mengadakan seperti seminar bagaimana sih, ketika punya anak, bagaimana metode kognitif behavior terapinya itu gimana caranya gitu. Kita bisa ngelihat behavior dia kok tiba-tiba marah ya gitu. Kok anak umur 3 tahun dari cute-cute tiba-tiba marah, tiba-tiba mood swing. Nah dari sini akan dipanggil oleh psikolog yang benar-benar sudah benar-benar di wilayah dari praktikal. Jadi tinggal scan. Bagi yang belum punya anak juga mau persiapan boleh banget. Tinggal daftar di depan. Nanti acaranya Sabtu 17 Mei jam 9 sampai jam 12. Pengumuman selanjutnya adalah sosial media 2PM. Please yang belum follow, kalau merasa terberkati nanti kalau Pastor Randy khotbah, aku yakin dan percaya, wah tadi di VIP dia udah cerita begitu luar biasa, dia sudah mempersiapkan. Kalau ada yang berema di kehidupan kita, kita boleh story, jangan lupa tag 2PM_GBPRJ. Di situ juga akan ada info-info barusan yang tadi saya sampaikan akan ada di sosial media. Nah sebelum kita akan masuk penyembahan lebih lanjut, aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah Engkau Yesus, terima kasih. Untuk kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami tahu itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan kalau hari ini kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ingin menyembah Engkau, kami ingin memuji Engkau lewat hidup kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak menerima segala pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap untuk menyembah Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kasih Tuhan Yesus, Kau mau terima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. What is your name, Jesus? You deserve the praise.
Rada bataka ya rada bashi kita bataka. Ya rada ba ya rada bashi. Ya rada ba ya rada bataka ya rada bashi. Worthy is your name. Worthy is your name. Ya rada ba ya rada bashi. Ya rada ba ya rada bataka ya. Come on, let's sing praise to Jesus. Mari kita tinggikan Tuhan. Eradaba, eradaba, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Ada satu orang paling penting di tempat ini. Dan dia namanya adalah Roh Kudus. Tanpa dia kita tidak bisa memuji Tuhan. Jangan kira kita dengan bibir kita, dengan kehebatan kita memuji Tuhan. Kalau kita bisa memuji Tuhan, ada tangisan keluar. Benar-benar dari dalam hati kita. It's because of Him. Ya Radabat. Ya Roh Kudus. Kami seringkali melupakan satu pribadi. But right now, kami mau mengenal siapa Engkau. Izinkan aku to introduce you pada kami semua di tempat ini. Aku gak bisa, aku gak mampu. Kamu tahu sampai kemarin masih struggle dengan apa yang dipersiapkan. So please, take control in this place. Untuk semua jiwa, untuk aku, untuk semua pemain musik, siapapun yang melayani hari ini, biar Kau bekerja di tengah-tengah kita. Untuk kita memuliakan Tuhan, untuk kita mengerti Engkau siapa, untuk kita mengerti misimu apa, untuk kita tahu your purpose in our life. Sehingga kami bukan jadi orang Kristen sembarangan, kami jadi orang Kristen yang penuh dengan api-Mu ya Tuhan. Thank you. Kami siap untuk dengar firman. We need the truth. Kami siap mendengar kebenaran daripada. Thank you. Thank you Jesus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Allah Roh. Kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Selamat siang, shalom semuanya. Wah kita long weekend ya, jadi semuanya kayaknya relax. Tapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa saudara. Tema bulan ini adalah Wind and Fire. Tadi ada flyer ya, yang cool gabungan gak apa-apa dipunculin kalau bisa. Yang cool gabungan tadi. Ada? Nah ini dia saudara. Tema bulan ini adalah Wind and Fire. Kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Kita akan mengenal Roh Kudus dan aku benar-benar berdoa kita nggak cuma mengenal siapa Roh Kudus, tapi kita dapat baptism of Holy Spirit di 1 bulan ke depan. Karena itu saudara hari ini saya bakal banyak ngobrol atau ngomongin tentang wind. Katakan wind. Angin berbicara the presence.
Tapi kalau fire berbicara power, ada yang menyucikan. There is an empowerment of the Holy Spirit. Jadi peristiwa Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan kita saat kita mengenal, saat kita mengakui siapa Tuhan, saat kita repent, saat kita percaya Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita dan peristiwa itu namanya indwelling of Holy Spirit. Tapi setelah itu masih ada satu peristiwa lagi yang namanya the baptism of Holy Spirit. Disitulah kita tahu bahwa ada tanda-tanda bahasa roh, ada tanda-tanda mujizat yang lainnya. Ya, jadi itu adalah dua peristiwa berbeda, kadang-kadang terjadi di saat yang bersamaan. Ketika Roh Kudus mau memakai seseorang, dia percaya siapa Tuhan, dan kadang-kadang Roh Kudus langsung baptis dia di dalam roh, dan dia mendapatkan karunia-karunia baru. Sebegitu hebatnya Roh Kudus di dalam hidup, di dalam dunia ini saudara, sehingga saya kasih nama saudara, khotbah hari ini adalah The Forgotten God. Tuhan atau pribadi Tuhan atau roh Allah yang sering dilupakan. The Forgotten God. Mari kita baca firman Tuhan. I'm so excited. Saudara excited semua? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Aku adalah Yesus. Sebab jikalau aku pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah saudara, Roh Kudus itu sudah ada sejak penciptaan. Roh melayang-melayang. Gak enak yang ngomong roh melayang ya, dikira roh gentayangan ya. Karena kita Indonesia, kita ngertinya roh gentayangan, benar. Yang kita lebih tahu genderuwo, kuntilanak, ya, dan lain-lain. Gak enak bahasanya melayang-layang, tapi sejak dunia diciptakan dia udah ada. Saya tangkap kalau dia dari awal sudah ada sampai sekarang, dia berarti orang paling penting di muka bumi, betul? Tapi dia suka dilupakan. Kenapa Yesus bilang lebih penting kalau saya pergi? Kalau saya adalah murid-murid, saya ikut Yesus lagi seru-seru. Tiba-tiba Yesus dihembuskan sama angin penderitaan, lalu Yesus harus disalib. Lalu murid-murid terkocar-kacir, betul? Sedih, crushed in their spirit. Lalu tiba-tiba Yesus hidup. Semua bersemangat, semua pengen, wah akhirnya Yesus hidup. Let's go, apa segala macam. Yesusnya bilang, lebih bagus saya pergi. Karena saya akan kirim seseorang. Sorry, saya mesti ngomong bahwa orang ini di masanya saat dia dikirim, dia lebih bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus. Karena Yesus terbatas dengan badannya, saudara. Yesus dengan kehebatannya. Saya nggak bisa bayangin ya, saudara, satu hari saat kita bertemu Yesus. Saya rasa kita nggak mampu ngapa-ngapain, saudara. Cuman bisa berlutut dan menyambut dia. Tapi waktu Yesus pelayanan 3,5 tahun, ada aja loh orang menolak dia, betul? Artinya pelayanan Yesus belum menyentuh potensi maksimal. Kalau dia nggak kirimkan Roh Kudus yang bekerja dari dalam keluar. Perhatikan. Sesekali Yesus saat menyentuh orang, things dari dalam keluar. Bisa aja kita yang belum mendengar Yesus, yang belum melihat Yesus, bisa aja kita menolak dia, betul? Tapi dia kirimkan rohnya supaya bagi setiap orang yang percaya sama Yesus bisa ditransformasi dari dalam keluar. Sehingga semua orang di dunia bisa dilayani. Dari situ kita bisa tangkap bahwa hati Tuhan adalah tentang jiwa. So the Holy Spirit is the same Spirit yang punya hati tentang jiwa. Bukan bikin kita jadi sukses. Sukses gak pernah jadi janji di Alkitab. Sukses mengikuti orang yang benar. Karena itu siapa itu Roh Kudus? Saudara, dia juga disebut dengan ruah. Next slide. Saya akan sedikit mengajar ya saudara. Tapi di bulan-bulan ke depan, minggu-minggu ke depan banyak yang lebih mengajar saudara. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah, katakan roh Allah, melayang-layang di atas permukaan air. Ruah, bahasa Hebrunya adalah ruah. Bahasa Greeknya pneuma.
Ruah itu dipakai, roh ini diterjemahkan ruah. Kemudian dipakai lagi di ayat yang lain. Kalau saudara baca Greeknya sama, ruah. Kejadian 6 ayat 17. Dengarlah baik-baik, aku akan mendatangkan banjir besar di atas bumi untuk membinasakan semua makhluk yang ruah, yang bernafas di bawah langit, sehingga sesuatu yang ada di bumi akan mati. Ruah juga dipakai seperti Tuhan menghembuskan nafasnya sehingga mempunyai vitality. Tahu vitality? Jadi waktu kita bernafas, ya kita memang memasukkan angin, tapi kita bisa tahu bahwa there is a vitality in our life. Kita bernyawa. Dan semua itu adalah satu rumpun kata yang sama, yang dipakai adalah ruah, saudara. Jadi dia adalah roh, dan dia bukan roh kuntilanak. Dia adalah roh Allah sendiri. Ini adalah roh yang sama ketika Yesus dibaptis. Kalau saudara ada yang belum dibaptis, berikanlah dirimu dibaptis, karena Yesus saja dibaptis, nggak usah dianggap ribet. Ketika Yesus dibaptis, kelihatan bahwa langit terbuka, betul? Saya waktu dibaptis harap langit terbuka. Tapi nggak terbuka. Kalau terbuka gedungnya runtuh, saudara. Tapi saya tahu hal yang terjadi sama. Yaitu kalau Yesus dibaptis dan roh Allah, the ruah itu turun dan hinggap seperti katanya burung apa? A dove. Empower Jesus, mempersiapkan dia melayani di dunia. Begitu juga dengan seperti bernafas ini. Dan kita diciptakan, kita diberikan ruah sama roh Allah. Jangan kira kita ada sampai sekarang karena kehebatan kita. Karena ruah masih ditaruh di dunia. Kalau itu dicabut, mau you sehebat apa, matilah kita. Makanya tidak ada satupun yang bisa membanggakan diri di hadapan Tuhan. Karena itu tertulis bahwa rohnya Tuhan hanya bisa memuliakan Tuhan. That's why our breath harus memuliakan Tuhan. Saat kita dibaptis, kita masuk ke dalam air, kita pun memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang keluar dari kita, karena yang dimasukin ke dalam adalah roh yang memuliakan Tuhan. Harusnya yang keluar juga memuliakan Tuhan. Perbuatan tangan, mulut, semua, segala macam. Tapi kita bobrok, saudara, makanya dikirimin Roh Kudus. Supaya kita ditransformasi. Dia juga disebut seperti angin. The presence of God. Kamu gak bisa lihat angin datangnya dari mana. Betul? Tiba-tiba ada aja angin ya di dunia. Tapi kita bisa merasakan angin. That's why Tuhan pakai ruah ini. Dia bilang itu adalah angin. Artinya Roh Kudus is the presence of God di bumi. Angin bisa dilihat arahnya kemana, betul. Makanya disebut juga roh itu membimbing kita. He leads us to all truth. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Tapi dia adalah angin dan terusnya. Sesudah itu perhatian Allah kembali tertuju kepada Nuh dan keluarganya serta semua yang bersama-sama dengan dia di dalam kapal itu. Maka Allah membuat angin bertiup di atas permukaan bumi sehingga air mulai surut. Apapun kehendak Allah, Allah itu berdaulat. Dan apapun kehendaknya yang terjadi di dunia, Roh Kudus ada di dalam kehendak tersebut. Kalau dia mau memberkati seseorang, it's like a wind blowing. Kepada finansial kita diberkati. Jangan kira kehebatan tangan. Agennya Roh Kudus. Ketika sesuatu yang jelek juga terjadi di dunia. Contohnya kemarin COVID, betul? Kehendaknya gak pernah untuk menghancurkan. Makanya Roh Kudus dikirim ke kita. Dia tinggal di dalam kita. Sehingga dia menguatkan kita. Di saat COVID terjadi. Jadi di dalam segala keadaan, saudara, dia itu ada. Betul. Dia itu bekerja untuk kebaikan kita. Sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi Roh Kudus bukan roh-rohan.
Dia sering dibilang lambangnya atau berbentuk angin, fire. Hari ini kita nggak belajar tentang fire. Nanti di kul gabungan mungkin akan belajar tentang fire. How to receive the fire, the power of the Holy Spirit. Jadi katakan seperti dove, dia bukan mystical force. Holy Spirit is not another name of God. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Dan dia adalah orang paling penting yang ada di dunia ini. Coba munculin gambar ini. Untuk mengerti Roh Kudus, saya harus membawa kita kepada pengertian kerajaan. Kingdom. Ketika Yesus 3,5 tahun melayani, dia pergi ke market, dia pergi kemana-mana. Dia selalu bilang, apa sudah dekat? Kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa dia pakai istilah kerajaan? Mungkin memang pada zaman tersebut masih adanya kerajaan. Tapi sampai sekarang kalau kita mengerti kerajaan tersebut, it makes sense semuanya. Perhatikan, dulu semua negara itu mencari teritorinya. Salah satu negara adalah Prancis, dia mencari teritori baru. Diketemukanlah satu teritori yang sekarang menjadi negara Kanada. Belum ada rulernya di situ. Lalu Prancis melihat di situ ada orang-orang, ada koloni, betul kita sebutnya koloni. Saudara tahu ya? Lalu Prancis menguasai koloni tersebut. Lalu Prancis karena dia kerajaan, dia mengirimkan satu orang. Namanya a governor. Gubernur. Gubernur itu merepresentasikan Prancis. Tapi kemudian Prancis direbut. Daerah itu direbut sama Britain. Dikirim lagi satu governor yang merepresentasikan langsung the Queen of Britain. Jadi gubernur ini adalah representatifnya the Queen of Britain di Kanada. Tugasnya itu adalah untuk kasih tahu aturan-aturan yang baru, untuk kasih tahu a new culture, untuk menghapus histori mereka, diganti dengan historinya Britain. Itu tugasnya governor, saudara. Beda dengan gubernur zaman sekarang. Kalau gubernur zaman sekarang, kita voting. Supaya dia jadi gubernur kita. Kalau kingdom, a kingship itu beda. You nggak bisa nggak nurut. Karena dikirimkan seseorang untuk rule sama seperti rajanya. Tugasnya untuk manage the colony on behalf of the crown. Untuk menghubungkan antara orang-orang di daerah situ dengan apa yang terjadi di pusat, saudara. Makanya ketika Yesus bilang the kingdom of heaven is near, dia bilang apa? A government is near. Because unto us a child is born. Betul? Ada firmannya tertulis. Unto us a child is born, a son is given, a government is on his shoulder. Pemerintahan ada di pundaknya Yesus. That's why kekristenan bukan agama. Banyak yang bilang kekristenan relationship, betul juga. Tapi kekristenan bukan agama, is a government through a relationship. Itu kekristenan, saudara. Jadi Yesus datang untuk memberikan government yang baru. Pengelolaan yang baru. Kanada pada akhirnya yang menguasai terakhir yang paling lama adalah Inggris. Karena Kanada dikuasai teritori tersebut sama Great Britain, ada ruling of Great Britain, makanya Kanada berbahasa Inggris. Jadi aku gak usah capek-capek jelasin tentang bahasa roh. Kalau Roh Kudus menguasaimu, you learn a new language. Sebegitunya dalamnya tentang kerajaan yang Yesus mau bawa. You can tell who rules you by the language you speak. Ketika Roh Kudus menguasai hidup luar biasa, gak bisa enggak. You will speak the same language. The language of the Spirit of God.
Jadi nggak usah ngomongin sesat ini itu segala macam. Kalau saya punya kerinduan dari dulu, pengen bisa berbahasa roh karena saya tahu saya akan dikuasai roh. Dan kehidupan gak akan sama lagi. Dari dulu saya dari muda selalu bilang begini, saya tuh bosen hidup di dunia. Beneran. Karena kita hidup di dunia ngulang saudara. Kuliah selesai, bisa nyicil mobil, mulai beli rumah, cicil rumah. Mulai nikah, mulai punya anak, turunin warisan. Begitu terus. Waktu itu saya gak mau kayak begitu, makanya saya ngerti. Saya harus minta Roh Kudus tuntun saya ke sesuatu tempat yang baru. Sehingga kehidupan saya bisa berdampak. Nah coba di next. Perhatikan, suatu kerajaan hanya akan gets its glory kalau dia expand teritorinya. Jadi the glory of a kingdom reflected by how many territories yang mereka duduki. Sama persis dengan rencana Tuhan dari awal. Have dominion over the earth, katanya kepada Adam. Adam dihembuskan a government, a ruach. Betul. Lalu dia bilang, have dominion over the earth. Karena kalau semuanya udah dominated, gak enak ngomong dominated karena kesannya jahat. Tapi kalau semua udah influenced by the Spirit of God, God gets all the glory. Sama seperti negara, sama seperti kerajaan ini saudara. Makanya iblis mau ganggu itu si Adam dan Hawa dan akhirnya Adam gagal, saudara tahu. Makanya firman Tuhan bilang there is a second Adam. Namanya Yesus. Dia mengerjakan satu karya. Sehingga kamu bisa terhubung sama Bapa. Sehingga ada jalanan Roh Kudus bisa masuk ke dalam kehidupanmu. Sehingga dia bilang aku harus pergi. Karyaku sudah selesai. Tapi yang akan berkaya selanjutnya namanya Roh Kudus. Dan dia akan kirim kepadamu. A governor is sent to your life to govern all your life. Sehingga saat semua orang penuh dengan roh Tuhan, the kingdom of heaven gets all the glory. Makanya Yesus selalu bilang, kerajaan Allah sudah dekat, dia akan ada di bumi seperti di sorga. Tujuan kita gak cuma naik ke sorga saudara. Tujuan kita membuat semua yang kita jejakin punya government of the kingdom of heaven. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Saya harap saudara sudah ngerti sampai sini tentang Roh Kudus. Perhatikan. Ketika kamu dibaptis, ada peristiwa yang namanya lahir baru. Betul? That's the work of Holy Spirit. Saya gak akan banyak buka verse-nya ya. Tapi percaya aja. Jadi waktu kita lahir baru, that's the work of Holy Spirit. Dan ketika orang percaya lahir baru, seolah-olah, ini saya kasih ilustrasi. Seolah-olah kamu tuh dilahirkan baru dan kamu punya kaki. Sebelumnya kamu gak punya kaki ceritanya. Sama seperti seorang bayi yang lahir, dia punya kaki. Tapi dia gak tahu cara berjalan pakai kakinya. Makanya kita sering dengar kata walk by the Spirit. Atau walk in the Spirit. Because we are born again, it doesn't mean we walk by the Spirit. Karena everybody di tempat ini, we walk by the flesh. Karena itu saudara, jika kamu bergaul dengan orang yang paling penting ada di dunia yang namanya Roh Kudus, dia akan membawa kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Permasalahannya adalah kita mengerti siapa Roh Kudus, tapi kita tidak mau surrender to the Holy Spirit. Kita semua punya kaki, tapi belum semua menggunakan kaki. Paham? Jadi cara untuk kita bergaul, hidup di dalam roh adalah by yield. Yield itu artinya surrender to the Holy Spirit. Kalau kamu banyak yield kepada Holy Spirit, kalau kamu banyak surrender, maka kamu akan lebih banyak dipimpin sama dia.
Apa aja pekerjaan Roh Kudus, saudara? Ini adalah pekerjaan yang penting yang kita nggak boleh lupa. Bahwa orang Kristen bukan sekedar datang gereja, minta berkat, sukses di marketplace. Tapi roh itu adalah seorang pribadi yang punya tujuan, yang punya hati, yang punya pikiran. Have a soul and a spirit. Dia nggak punya fisik. Tapi pekerjaannya bisa dirasakan. Itu adalah caranya untuk mengetahui Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. You nggak bisa lihat, tapi pekerjaannya bisa dirasakan. Pekerjaan Roh Kudus yang pertama. Ini kita cepat aja saudara. Holy Spirit convicts us of sin. Dia menyadarkan kita akan dosa. Ketika roh penolong itu datang, dia akan menyadarkan orang-orang di dunia bahwa pemikiran mereka salah tentang ketiga hal ini. Tentang dosa, tentang cara untuk menjadi orang benar di mata Allah, dan tentang pengadilan yang terakhir. Saudara, pernahkah kita mau berbuat dosa? Daging ngomong, just do it. Tapi seperti ada yang nyetop kita. Nyetop kitanya tuh seperti sebuah bisikan angin sepoi-sepoi. Bukan angin badai ya saudara. Seperti angin sepoi-sepoi. Seperti suara yang sangat lembut. Suara yang sangat kecil. Roh Kudus gak kayak emak-emak di pasar. Kalau emak-emak mungkin berisik di pasar. Tapi Roh Kudus itu lembut. Dan kemungkinan dia cuma ngomong satu kali. Don't do that. It will destroy you. Saudara tahu dosa itu merusak kita. Gak berkenan hadap Tuhan, tapi merusak kita. Dosa dibenci sama Tuhan, tapi dia juga sayang sama kita. Karena dosa merusak kita. Ini adalah salah satu pekerjaan Roh Kudus yang kita suka lupa. Kita gampang hidup di dalam dosa. Conviction itu bahasa Yunaninya adalah elenko, yang artinya apa? Mengexpose wrongdoings tapi call to repentance. Jadi kalau kamu ditegur sama Roh Kudus, bawaannya bukan takut, bukan malu, bukan guilt, bahkan merasanya seperti oh Tuhan lagi panggil sehingga kalau saya bertobat, saya kayak udah merasakan ada kasih Tuhan di situ. Beda dengan condemnation. Condemnation itu penghukuman. Itu adalah tuduhan si iblis. Jadi tone daripada conviction itu gentle. Tapi tone daripada penghukuman dari si iblis, penuduhan itu, tone-nya itu menuduh, accuse you. Lu udah pelayanan lu berapa tahun lu? Ya. Masih aja begini. Itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus ngomongnya begini. Kalau kamu berhenti ini, masa depanmu akan lebih luar biasa. Itu Roh Kudus. Dan seringkali kita gak bisa dengar. Makanya dia ngomong dari Koer Adi misalnya. Makanya dia ngomong dari orang lain. Makanya dia ngomong dari pengkhotbah. Tujuannya adalah supaya kita sadar. Tahu gak kalau kita gak dengerin suara Roh Kudus dan kita gak lakukan, lama-lama kita gak bisa denger. Itu yang paling bahaya. Jadi saya mau kasih tahu bahwa badan manusia daging itu bobrok bukan main. Jangan pikir kita bisa lakukan ini itu karena hebat kita loh. Kita tuh bobrok. Dibiarin aja nih gak ada roh Tuhan, hancur hidup kita. Masuk jurang, jadi gelap. Saudara kalau sekarang nih ruangan nih, ini kan terang bener nih. Saya diinin terus nih. Begitu tiba-tiba ruangannya digelapin, apa yang terjadi? Gelap gulita. Saya gak bisa lihat apa-apa, betul? Karena saya dari terang. Tapi tungguin 5 menit, saya bisa mulai melihat dalam kegelapan, betul? Karena pupil kita mulai mengecil, betul? Dan saya bisa mulai melihat dalam kegelapan. Ini yang harus kita lawan. Kadang-kadang kita merasa, oh roh Tuhan udah gak kasih tahu saya lagi nih. Bukan dia gak kasih tahu, kita udah terbiasa berbuat dosa. Sehingga kita mengeneralisasi hal itu. Sehingga kita merasa, oh gue fine-fine aja kok. Gue waktu pelayanan orang-orang masih terberkati kok. Karena kita udah terbiasa berjalan di dalam kegelapan. Nah ini adalah salah satu pekerjaan Roh Kudus. Caranya untuk respon bagaimana? Sadar dan bertobat.
Kebanyakan orang pikir langsung bertobat. Enggak, harus sadar dulu. Artinya apa? Setiap hari berdoa sama Roh Kudus. Roh Kudus, sadarkan aku. Karena waktu Daud bertobat dari perzinahan, tertulis dia sadar dulu baru bertobat. Dan menyadarkan ini adalah fungsi daripada Roh Kudus. Yang kedua, Holy Spirit leads believer to fellowship. Perhatikan, ini nggak main-main. Perhatikan di Kisah 2:45, habis mereka dapat kuasa daripada Roh Kudus, angin berhembus. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini bukan fellowship main-main gereja loh. This is a spiritual fellowship yang Roh Kudus mau kita punya di dalam gereja. That's why a church without Holy Spirit is dead. Yesus pas lagi mau disalib, dia berdoa bukan main, betul, di Taman Getsemani. Taman Getsemani adalah taman tempat olive itu di-press, Yesus di-press, but a place of prayer of Jesus. Waktu dia balik, dia ngomong ke Petrus, Yohanes sama Yakobus, kenapa kamu tidur? Artinya apa? Kamu gak punya spiritual connection ya sama aku. Kalau aku menderita begitu sedang digencet, kenapa kamu tertidur? Itu artinya kita sebagai gereja, ini PR kita semua. Oke? Ini PR kita semua. Jangan cuma datang gereja. Tapi kita harus tahu fellowship itu yang dimauin Roh Kudus seperti apa. Saya rasa itu PR komunitas kita, saudara. Saya dapat ini waktu saya siapkan ini. Koinonia bukan berarti just hanging out, tapi have a deep spiritual connection which is other. Yang submit kepada Tuhan. Beberapa hal yang saya temukan, saudara, bagaimana kita mempunyai deep spiritual connection which is other. Saudara bisa praktekkan di kul, dimanapun, di rumah tangga. Yang pertama itu adalah selalu berpusat kepada firman Tuhan. Dasarnya firman. Yang kedua harus sering doa sama-sama. Aduh, saya juga gak suka doa soalnya orangnya. Tapi doa sama-sama akan menggabungkan koneksi-koneksi spiritualitas. Saya rasa kita harus banyak berdoa sama-sama. Masuk menara doa sama-sama. Practice real generosity and care. Dan kita harus encourage setiap dari kita menggunakan karunia rohnya untuk melayani. Itulah spiritual fellowship yang diinginkan sama Roh Kudus. Yang ketiga, Holy Spirit leads us to bear a spiritual fruits. Buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sama-sama ya, satu-satu ya. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, suami istri saat berjalan di dalam pernikahan, semakin intim maka mereka akan menghasilkan yang namanya buah hati, keturunan. Sama juga dengan perjalanan kita dengan Roh Kudus harus menghasilkan buah roh. Buah roh ini gampangnya begini. Ya. Ini saya minum. Oke. Tapi kalau saya minumnya begini, kalian tahu aku minum apa enggak? Enggak tentu kan? Artinya begini, perjalanan sama Roh Kudus bukan cuma sesekali minum berdoa dituntun sama dia. Perjalanan Roh Kudus, saya nggak contohin tapi ya, bukan cuma minum. Kamu harus basah semuanya. Satu badan itu basah sama air. Artinya buahnya harus kelihatan. Yang tadinya nggak sabar, jadi orang yang sabar. Ini saya ambil contoh doang. Kesabaran. Untuk dapat kesabaran sehingga ada buah, kamu harus menghadapi hal yang bikin kamu gak sabar. Betul? Kamu mau keluar buah kasih, kamu akan didatangin sama Roh Kudus. Orang yang lu bencinya bukan main. Yang kamu empet, lihatnya. Kemurahan, mau dapat buah itu. Setiap minggu di gereja, kamu dikasih kesempatan untuk murah hati.
kasih yang terbaik di dalam kolekte. Tapi masalahnya kita kadang gak mau melakukan, sekali-sekali doang minum. Tapi kita harus basah, harus kelihatan. Makanya untuk berbuah, terkadang perjalanan hidup harus diarahkan kembali, betul gak? Harus di redirect. Saya boleh minta Pastor Aksa untuk ke panggung. Ini adalah pekerjaan Holy Spirit yang keempat. Saudara masih excited? Yang keempat, baca dulu kita. Holy Spirit leads us to all truth. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Untuk berbuah kadang-kadang kamu harus diarahkan kehidupannya. Jadi ceritanya bapak ini dia tersesat, saudara. Ya, silakan cari jalan. Nah, Roh Kudus mengikuti dia terus. Saya nggak bisa masuk ke dalam dia. Karena kalau saya masuk dia pecah, saudara. Tapi sebenarnya Roh Kudus ada di dalam dia. Dia kadang-kadang ngasih tahu jalannya ke sana. Coba ke sana. Dia terus ada membimbing sebenarnya. Kasih bisikan-bisikan yang kecil. Coba ke sana. Kadang-kadang Roh Kudus manggil dia. Stop. Karena jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan. Jalannya ke sana. Ayo gak apa-apa ke sana. Terus sampai ke alat-alat musik. Terus aja terus. Mungkin dia udah bilang nih, gak bener nih jalanannya mulai sempit. Betul? Mulai gak enak di sini. Gak apa-apa ya, saudara bisa lihat saya ya. Dia terjebak di sini. Dia berasa sempit, dia berasa ini kayaknya bukan jalan Tuhan nih. Tapi Roh Kudus cuman membimbing sesuai sama firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata jalan besar menuju kebinasaan. Kadang-kadang Roh Kudus memimpin dia ke jalan yang sempit. Karena itu jalan menuju kehidupan. Ayo kita ke sana. Dan Roh Kudus ada terus. Caranya untuk mendengar suara Roh Kudus adalah supaya dia stop. Dan hilangkan semua kebisingan dunia. Sehingga dia bisa mendengar suara dari Roh Kudus. Waktu saya siapkan kemarin. Jangan kira jalanan sempitmu di 2025 itu bukan tuntunan Roh Kudus. Kita tahu keadaan di luar seperti apa, betul? Sempit, sesek, kering. I don't know, mungkin kamu sedang menghadapi kekeringan di rumah tangga, sedang menghadapi kekeringan di pekerjaan, di bisnismu. Tapi saya mau kasih tahu, Roh Kudus kadang membawa kita ke sana. Dan dia mempersiapkan kita for the next season. Jangan kira sekarang sempit, kering dan selamanya akan seperti itu. Your next season. Angin itu mungkin akan seperti angin sepoi-sepoi. Mungkin akan seperti angin sepoi-sepoi. Tapi sekarang sempit dulu. Tapi itu adalah bawaan daripada Roh Kudus. Amin saudara. Kita kasih tepuk tangan buat Aksa. Dan yang terakhir saudara. This will be, don't miss this. Perhatikan yang kelima. Holy Spirit prays for us. Dia berdoa buat kita, saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Perhatikan, ketika kita berada di jalanan yang sempit, saudara tahu ya rasanya seperti apa. Saya juga sedang berada di jalanan yang sempit dan kita merasa kita mau berdoa aja udah bingung, bener. Mau berdoa apa gitu. Kita rasanya sedang susah, sedang gitu ya. Kita sedang digencet saudara mungkin dengan keadaan di tahun ini. Tapi ketahuilah bahwa Roh Kudus itu
tidak pernah berhenti untuk berdoa buat kita. Apalagi when you are too weak to pray, the Spirit is already praying for you. Ketika kamu tidak tahu harus meminta apa untuk situasimu, Roh Kudus sudah berdoa buat kita. Tapi kita lupa, saudara. Saudara, ada 3 macam doa yang Yesus doa waktu dia menghadapi penyalipan. Penyalipan itu seperti kehendak Tuhan yang seperti badai, a rushing wind, a hard wind. Suatu angin yang sakit buat Yesus. Dan waktu dia menghadapi itu, saudara, dia berdoa 3 macam, saudara. Yang pertama adalah dia berdoa, the prayer, luar biasa banget. The prayer that prevents. Pertama Yesus berdoa, Bapa, jika possible, jika mungkin lepaskanlah cawan ini daripadaku. Betul? Yesus itu berdoa, ini adalah the prayer that prevents. Sometimes prayer itu prevents kita untuk mengalami sesuatu yang gak enak. Dan Yesus coba doain ini. Jesus is the same Spirit as the Holy Spirit. So apa yang dia doakan, Yesus doakan, saya yakin Holy Spirit juga doakan buat kita. Berapa banyak hal yang sebenarnya tidak terjadi dalam kehidupan kita karena dia terus mendoakan kita. That's a prayer that prevents. Makanya saudara, jika kamu bangun tidur pagi-pagi, saudara bingung mau doa apa, kita biasa doa syukur. Tapi saudara bisa berdoa to prevent something bad happening to you. Jika Tuhan berkehendak. Tapi waktu itu Allah Bapa tidak berkehendak, betul. Makanya Yesus doa yang kedua. Bukan a prayer that prevents, but a prayer that prepares. Karena kau tidak mencabut cawanku, aku mau turut kehendakmu. Jadilah kehendakmu di dalam kehidupanku. That's a prayer that prepares of a coming trials. Kita bisa berdoa itu. Kita nggak tahu angin sedang bawa kita kemana. Kita nggak tahu Roh Kudus sedang bawa kita kemana. Tapi kita tahu segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Betul? Makanya saudara kalau berdoa kadang-kadang kita nggak perlu. Kalau sesuatu terjadi. Saudara, kita sebagai orang Kristen bisa berdoa dengan Roh Kudus. Dia adalah seorang pribadi. Dan ketika 2 orang sepakat di bumi, maka akan terjadi sesuatu. Saat kamu berdoa, Roh Kudus ikut berdoa. Makanya kadang-kadang di mimbar kita suka ajarin pray in tongues. Kamu sedang bersatu berdoa sama dia. Ketika 2 orang bersatu, berdoa, sepakat, heavens juga ikut terjadi. Doa yang kedua itu a prayer that prepares. Tapi kadang-kadang ada hal yang menimpa kita juga, betul? You broke. Kamu jatuh, kamu sakit, kamu akhirnya tenggelam, kamu akhirnya broken. Karena itu ada doa ketiga yang didoakan Yesus sendiri kepada muridnya 1 orang namanya Simon Petrus. Kita tahu apa yang terjadi terhadap Simon Petrus? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Simon Petrus itu orang yang disiapkan jadi pemimpin gereja. Saudara tahu orang yang disiapkan jadi pemimpin itu kalau menghadapi sesuatu yang menghancurkan dia, hancurnya bisa berantakan banget. Dan itu terjadi, kamu akan menyangkal aku, kata Tuhan. That's why I already prayed for you. Simon, coba next slide. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Tetapi aku sudah mendoakan kamu. Saudara yang sekarang sedang mengalami kesusahan luar biasa. Saya mau kasih tahu, Roh Kudus juga sudah berdoa buat kamu. Supaya kamu tetap percaya kepadaku. Bagaimana kamu bisa bertahan dan tetap melayani di saat kamu hancur rumah tangganya. Kalau kamu masih bisa berdiri dan masih bisa melayani dan masih bisa bilang Tuhan baik. That's because the Spirit prayed for you. Dan sesudah ujian ini, ketika kamu sudah kembali percaya kepada Allah. Artinya ketika kamu sudah bangkit kembali. Hendaklah kamu menguatkan keyakinan saudara-saudaramu. Artinya, there is a next season that God want to use you. In this season, mungkin kamu sedang dihancurkan.
Tapi at the next season, Tuhan akan pakai kamu. Ini adalah doa tipe ketiga. Yang pertama, a prayer that prevents, a prayer that prepares. Yang ini adalah a prayer that repair. Kamu diizinkan hancur supaya kamu di-repair kembali di dalam Tuhan. Perhatikan kata repair. Saya boleh minta Mariska untuk maju. Ilustrasi terakhir, saudara. Habis itu kita tutup. Saya tadi nggak ngerti firman ini, saudara. Tapi saya ngerti firman ini. Kamu hancur dulu, setelah itu kamu akan menguatkan orang. Diam dulu situ ya. Artinya gini, saya ngerti dari istilah fitness, saudara. Saya nge-gym ya. Saudara tahu, kalau kita nge-gym itu kita nggak lagi bangun otot. Kita lagi hancurin otot. Nah, artinya waktu kita hancurin otot sampai udah banyak banget nih. Makanya fitness itu harus berat banget, saudara. Sampai a point of failure. Sampai kamu udah gak bisa ngangkat lagi. Sampai begini, sampai getar banget. Akhirnya kamu lepas. Hancur udah semua ototnya. Dan waktu kamu selesai fitness malam-malam, otot ini akan musyawarah. Dia akan bilang, gila nih si Randy. Biasa cuma 40 kilo 8 repetisi. Tadi dihajar 45 kilo 10 repetisi. Hancur kita. Ayo kita bangun kembali ototnya semua. Maka dia akan musyawarah, saudara. Dia akan ngomong sama otak kita, sel badan kita semua. Membentuk sel-sel otot yang baru. Sehingga ototnya jauh lebih besar daripada otot sebelumnya. Yang bisa menampung beban 45 kilo 10 repetisi. That's repair. Jadi tadinya udah ditir. Tapi sekarang di-repair kembali. Nah, apa hubungannya dengan doa? Ini istri saya. Ya. Pernikahan kami nggak sesmooth yang dibayangkan. Banyak hal-hal yang memisahkan kita. Sedikit demi sedikit, kamu geser ke sana, aku ke sini. Sedikit demi sedikit kita semakin renggang. Kita juga manusia. Ada ego, betul? Tapi kita gak sadar bahwa Roh Kudus berdoa buat kita. He prays a prayer that repair us. Sehingga yang tadinya mungkin udah tinggal satu begini, kembali menjadi lebih dekat. Sedikit lebih dekat. Sedikit lebih dekat. Sehingga menjadi pair kembali. Sehingga kami menjadi lebih kuat. This is what Holy Spirit do for us. Dan ada satu lagi, saudara, ini terakhir. Ketika Simon Petrus hancur, yang berdoa buat Simon adalah Yesus sendiri. Artinya apa? Artinya yang menangkisi imannya Petrus against Satan's attack bukan Petrusnya, tapi Yesusnya. Dia adalah istri saya, betul? Saya udah pair sama dia. Ketika ada seseorang yang mau nyamperin, lukain dia, dia harus berhadapan dulu sama saya. Saya akan berdiri di depan dia, karena saya adalah pair sama dia. Mau lukain Mariska, hadepin gue. Mau goda dia, siap mati lu. Karena kita adalah pair. Dan saya mau kasih tahu, di masa-masa sulit, Roh Kudus berdoa untuk pair kamu dengan Roh Allah itu sendiri. Makanya saya pakai Mariska sebagai ilustrasi. Karena dia adalah mempelaiku. Dan saudara semua adalah mempelainya Kristus. So when the Spirit prays for you, terhadap badai kehidupan, badai finansial, apapun, saya mau kasih tahu, He prays for us adalah satu fakta. Kadang-kadang kita lupa, tapi saya mau kasih tahu, yang berdiri di depanmu, melawan angin, yang melawan kesusahan, melawan serangan musuh, adalah Roh Allah itu sendiri. Kasih tepuk tangan buat dia. Thank you. Mari kita bangkit berdiri. Pemusik, kita
kita nyanyi aja ya 10 menit ya. Bisa ya, masih ada waktu ya. Boleh? Ref lagu yang terakhir. Worthy is your name. Tapi sebelum nyanyi, we cannot praise God jika nggak ada roh Tuhan dalam hidup kita. Cuman 10 menit, 5 menit lah kita nyanyi. Para WL, pemusik, ketahuilah bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupanmu. The Spirit resides in your belly. Bukan di tangan, bukan di lips. Ada Roh Kudus mengalir di tempat ini. Coba kita nyanyikan dengan benar-benar dari dalam. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak bisa memuji Tuhan. When we sing praise to God. Para choir juga when we sing praise to God. Ketahuilah bahwa Roh Kudus yang menyanyi buat Tuhan. Ketahuilah dia pakai kehidupanmu. Let's sing praise to God. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Angkat tangan kita puji Tuhan. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on, church. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Kami percaya akan kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Kau masih beracara di antara kami Tuhan. Kami percaya bahwa hembusan-Mu masih ada di gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja kami akan dipenuhi oleh anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang beroperasi di dalam the gifting of the Spirit. Yang sungguh-sungguh cinta akan pribadi-Mu Tuhan. Kami berdoa, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan,
yang mengajarkan Tuhan. Tuhan kami berdoa, biar gereja kami menjadi gereja yang sungguh peka akan tuntunan Roh Kudus. Sungguh-sungguh menyiapkan wadah di mana Engkau bisa beracara di antara kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tema bulan ini, The Wind and Fire. Sungguh-sungguh boleh menjadi berkat buat banyak orang. Memberikan kami pengetahuan lebih lagi, memberikan kami Tuhan pencerahan lebih lagi tentang pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa yang terbaik ada di depan kami. Tuhan, kami hari ini berdoa untuk hamba-Mu Pastor Randy, untuk Mariska, untuk Rainer, untuk Reina. Tuhan, kami berdoa Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah di dalam keseharian mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka. Tuhan, pakai untuk mereka bisa menjadi Tuhan perpanjangan bibir-Mu Tuhan, untuk memberkati banyak orang. Juga kami berdoa untuk gereja kami, untuk GBI PRJ Group Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin di atas kami, untuk Pak Niko, Dr. Yanto, semua pemimpin yang Tuhan ada di atas kami. Tuhan berkati mereka supaya Tuhan keluarga mereka Tuhan jaga. Tuhan supaya setiap hari Tuhan mereka semakin peka akan tuntunan Roh. Supaya kami Tuhan sebagai gereja-Mu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini Tuhan dengan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu ke surga dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada berserta dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. See you again next week. Wind and Fire with Pastor Timothy Oroh. God bless you.